Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Seperti kita tahu, ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa berkembang karena itu adalah sebuah kebutuhan yang hari ini menjadi kebutuhan manusia. Manusia menciptakan berbagai macam teknologi baru ya untuk memudahkan kehidupan menjadi lebih efektif dan efisien. Tapi yang jelas tetap ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, apa saja materinya akan saya jelaskan singkat karena nanti materi akan saya share di Google Form secara lengkap. Ya, nanti bisa diunduh, bisa dicatat juga bersama latihan soalnya. Perkembangan iptek pada era globalisasi. Seperti kita tahu ada teknologi informasi dan komunikasi, ada di bidang transportasi, di bidang pertanian, hingga persenjataan sampai antariksa. Pada bidang informasi dan komunikasi, perkembangannya kita tahu ada radio, televisi, internet, telegraf, satelit, telepon, dan sebagainya. Itu yang hari ini sudah bisa kita lihat dan bisa kita nikmati. Perkembangan televisi sekarang sudah berubah. Ya, sekarang televisi bukan lagi menjadi televisi analog, tapi sudah menjadi televisi digital. Radio dulu banyak radio AM, FM ya. Sekarang sudah beralih, bahkan sudah menjelajah ke dunia internet seperti podcast. Podcast kan hari ini menjadi radio yang paling modern. Lalu teknologi internet sekarang semakin canggih ya, media pencarian informasi menjadi lebih mudah. Makanya sebagai generasi milenial yang hari ini kita belajar di era generasi 5.0 ya atau 5.0, hari ini kita sebenarnya tidak ada alasan bahwa kita kurang informasi atau kurang media belajar. Asal kita mau mencari, insya Allah kita punya banyak media belajar. Kita bisa cari di Google, ya Google menyajikan berbagai macam informasi. Tapi kita juga harus memilih sesuai dengan kebutuhan dan yang positif. Ada telegraf ya, sekarang berbagai perkembangan menjadi dia sosial yang cukup banyak. Ada Telegram, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook dan sebagainya. Itu jejaring yang bisa menghubungkan manusia antar satu daerah ke daerah lain, antar negara ke negara yang lain dalam waktu yang relatif singkat dan cepat sekali. Lalu ada satelit ya, satelit sekarang sudah eranya digital. Lalu ada telepon ya, yang telepon yang dulu per kabel sekarang menjadi handphone ya, telepon genggam yang semua orang sekarang sudah hampir semua memiliki, bahkan sudah mempunyai 2 nomor dalam satu perangkat telepon. Di bidang transportasi ya, ada transportasi air, ada transportasi darat, dan ada transportasi udara. Semuanya mengalami perkembangan yang sangat signifikan ya, sangat canggih sekarang di era modern. Sekarang lebih mengedepankan sisi efisien dan efektivitas ya. Transportasi air, perkembangan transportasi air dapat dirunut sejak masa sebelum Masehi. Pada masa tersebut transportasi air seperti rakit dan perahu yang digerakkan oleh tenaga angin dengan menggunakan layar. Maka seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi air menggunakan tenaga mesin. Ya, maka kita bisa lihat ada kapal feri, ya kan. Kapal itu sudah semakin canggih dengan berbagai macam fasilitasnya. Semakin canggih, di dalamnya ada pelayanan yang sangat bagus dan lajunya juga semakin cepat. Ya, bentuknya semakin canggih lagi, semakin ramping, semakin bagus, semakin indah dan gitu. Transportasi darat. Pada revolusi industri yang telah mendorong perkembangan teknologi di bidang transportasi, seiring dengan penemuan mesin uap yang ditemukan oleh Nicholas Joseph Cugnot, berhasil mendemonstrasikan kendaraan model roda 3 pada tahun 1769. Sementara itu, Karl Benz, Gottlieb Daimler, dan Wilhelm Maybach dapat mengembangkan mobil berbahan bakar bensin di Jerman pada tahun 1886. Dan di era hari ini kita bisa melihat alat transportasi darat yang semakin canggih, semakin cepat. Kita bisa lihat ada Tesla ya, mobil Tesla ya. Mereka sudah mengembangkan teknologi mobilnya yang semakin canggih, bentuknya semakin bagus, teknologinya semakin mutakhir, bahkan ada yang menggunakan sensor tenaga surya atau tenaga matahari. Itu dianggap lebih ramah lingkungan lagi. Bahkan sekarang teknologinya sudah semakin canggih dengan fitur-fitur yang lebih modern. Bahkan di beberapa negara maju dikembangkan kendaraan umum tanpa awak. Artinya dia menggunakan sistem mesin, sudah tidak menggunakan supir. Berikutnya transportasi udara. Ya, transportasi udara dulu dikembangkan oleh 2 bersaudara yang bernama Orville dan Wilbur Wright. Mereka melakukan eksperimen dengan mengembangkan mesin pesawat terbang. Upaya yang dilakukan oleh 2 bersaudara tersebut membuahkan hasil yang memuaskan. Yang dimulai pada tahun 1903, pesawat hasil rancangan mereka berhasil diterbangkan sejauh 6,4
km. 6,4 km itu menjadi titik awal ditemukannya dan dikembangkannya transportasi udara. Yang kita tahu bahwa kita juga punya tokoh yang sangat fenomenal yaitu Bapak B.J. Habibie. Ini contohnya, ini berbagai macam transportasi umum. Transportasi darat juga ada kereta api, kendaraan sepeda motor, ya, ada bis dan sebagainya. Itu semakin canggih, semakin modern. Tapi pada intinya semua perkembangan itu dirancang oleh manusia, diciptakan oleh manusia dengan upaya menciptakan hal-hal supaya lebih efektif dan efisien. Di bidang teknologi pertanian, ya, kita tahu bahwa negara kita negara maritim, tapi juga negara agraris. Negara kita negara maritim, makanya ada lagunya nenek moyangku seorang pelaut, yaitu yang di bagian maritim atau di bagian pesisir. Tapi yang di daerah pegunungan juga rata-rata di bidang pertanian. Nah, dalam bidang pertanian, perkembangan iptek berdampak besar pada produktivitas pertanian. Kondisi tersebut ditandai dengan munculnya mesin pertanian yang memudahkan proses pengolahan lahan pertanian. Selain itu, penemuan bibit unggul sebagai hasil dari penelitian merupakan pengaruh dari perkembangan iptek. Ya, pertanian dirancang dengan penggunaan teknologi dengan upaya hasilnya lebih maksimal, ya, hasilnya lebih banyak, lebih besar, maka tiap negara bisa mempunyai ketahanan pangan yang kuat, tidak perlu impor lagi, dan petani bisa menjadi lebih sejahtera dan dikerjakan bisa lebih cepat, ya, dengan menggunakan mesin traktor dan menggunakan bibit-bibit unggul serta pupuk-pupuk yang semakin canggih sehingga hama dan penyakit bisa lebih ditekan atau dikurangi sehingga hasilnya bisa lebih melimpah sebagai kekuatan ketahanan pangan, ya. Di bidang persenjataan, ya, ada drone militer. Drone itu adalah pesawat tanpa awak, artinya pesawat tanpa pengemudinya, ya, artinya digunakan secara otomatis dengan sistem jarak jauh atau dengan remote control. Ya, drone itu juga ada drone mainan, ada drone untuk pengambilan gambar atau videografi, ada rudal. Rudal menjadi salah satu teknologi persenjataan yang terus dikembangkan. Pengembangan tersebut menjadikan senjata ini semakin canggih dan modern. Ya, rudal mesin atau senjata yang diciptakan untuk menembak jarak jauh. Bahkan sekarang sudah antar negara. Ya, bahkan rudalnya sudah bisa menglok atau mengunci suatu target. Ada bom atom. Penciptaan bom atom dapat ditelusuri dari adanya pengembangan proyek Manhattan oleh Amerika Serikat yang dikembangkan pada tahun 1941. Berhasilnya proyek tersebut menjadikan bom digunakan untuk meluluh lantakan kota Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Lalu ada pesawat siluman. Pengembangan teknologi yang terdapat pada pesawat siluman memungkinkan penggunanya dapat menyelinap dan menyerang secara cepat. Kemudahan tersebut karena pesawat siluman dilengkapi anti radar dan sensor musuh. Artinya apa? Pesawat ini sulit untuk dilacak ketika masuk ke daerah teritori negara lain karena pesawat ini dibekali dengan anti radar sehingga untuk negara-negara dengan teknologi yang kurang begitu maju tidak mampu mendeteksi bahwa adanya pesawat yang masuk ke wilayah negara tersebut. Modular Advanced Armored Robotic System (MAARS) robot. Teknologi ini menggunakan robot yang digunakan oleh pasukan militer Amerika untuk membantu operasi di lapangan. Teknologi tersebut memiliki kemampuan untuk menjinakkan bom. Selain itu, MAARS robot dilengkapi dengan senapan mesin, pengeras suara dan laser, serta peluncuran granat. Sehingga dengan teknologi robot ini bisa menekan pengurangan jumlah anggota militer, ya. Sehingga kalau ada korban juga korbannya semakin kecil untuk kubu yang memiliki robot. Di bidang antariksa, ya. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing untuk mengembangkan teknologi antariksa. Dalam persaingan tersebut, Uni Soviet pada tahun 1957 dan Amerika Serikat 1958 berhasil meluncurkan satelit. Selain itu, kedua negara tersebut berhasil mengirimkan manusia ke luar angkasa. Uni Soviet merupakan negara pertama yang mengirimkan manusia ke luar angkasa pada tahun 1961. Sementara itu, Amerika Serikat merupakan negara pertama yang berhasil mengirimkan manusia ke bulan pada tahun 1969. Dan di masa modern, perkembangan teknologi antariksa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 2015 Agustus, Amerika Serikat meluncurkan sebuah proyek luar angkasa yang dinamakan OSIRIS-REx. Proyek tersebut berupa pesawat luar angkasa yang akan mengambil contoh asteroid di luar angkasa. Sementara itu pada tahun 2019, Tiongkok berhasil mendaratkan astronotnya di titik tergelap bulan atau sisi paling jauh yang pernah dicapai oleh manusia. Titik tergelap atau kutub selatan ini dikenal dengan Aitken Basin. Dan yang paling baru yaitu angkasa atau antariksa milik Uni Emirat Arab yang sudah masuk ke Mars, itu ya, yang sudah mengambil sampel tanah di Mars. Lalu bagaimana Pak dampaknya? Dampak perkembangan iptek bagi kehidupan manusia. Mesti ada dampak positif dan dampak negatifnya, gitu ya. Dampak positifnya apa? Di bidang teknologi, informasi dan komunikasi,
Yang positif yaitu yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, kita tahu di era seperti hari ini kita sedang melaksanakan belajar dari rumah atau PJJ, adanya teknologi internet, perangkat canggih smartphone kita ya memudahkan kita mencari informasi sebagai media belajar selama di rumah ya. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan. Itu tadi, perangkat teknologi dan informasi bisa menambah kita di sisi wawasan dan pengetahuan asal kita mencari hal-hal yang positif ya. Kalau kita mencarinya yang negatif juga munculnya nanti yang negatif. Yang ketiga, munculnya profesi dan lapangan pekerjaan baru. Ya, kita tahu ada YouTuber, ada blogger, ada content creator lainnya ya yang bisa bekerja dari rumah dan tetap bisa mendapatkan penghasilan. Sampai misalnya dengan pemanfaatan teknologi dan informasi serta komunikasi dengan jaringan internet, kita bisa berdagang atau berjualan online. Apalagi sekarang membuka toko itu tidak harus punya gedungnya, karena kita bisa punya toko di platform digital ya. Kita bisa memanfaatkan itu. Makanya sekarang orang bisa berdagang yang rumahnya tidak harus di tepi jalan ya, dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Di bidang teknologi transportasi, meningkatkan mobilitas sosial, yaitu kita hari ini dalam satu waktu bisa pergi kemana saja dengan teknologi yang semakin cepat, semakin canggih. Adanya jalan tol, kita di sekarang jam 9 misalnya ada di Sirampok atau ada di Brebes, jam 12 atau jam 1 kita sudah bisa di Semarang ke beberapa negara tetangga naik pesawat terbang. Kan semakin cepat, semakin canggih gitu ya, memangkas waktu, menghemat waktu gitu ya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teknologi transportasi memudahkan manusia, selain mobilitas sosialnya semakin tinggi ya, perpindahannya, pergeserannya semakin cepat, juga bisa meningkatkan ekonomi. Karena apa? Sekarang untuk mendapatkan barang sudah ada jasa kurir ya, jasa pengiriman barang, ada jasa penjualan barang misalkan kayak GrabFood ya, atau jasa-jasa pengiriman makanan, distribusi logistik semakin cepat ya, maka bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, bidang teknologi luar angkasa. Di bidang teknologi luar angkasa membuat teknologi informasi dan komunikasi makin lancar, internet semakin cepat sekarang ya. Yang kedua, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kemajuan teknologi penginderaan jauh. Yang berikutnya, di bidang teknologi persenjataan, meningkatkan keamanan suatu negara ya, dengan menggunakan teknologi persenjataan yang maju, kita bisa mengawasi negara kita menjadi lebih aman ya, diawasi dengan berbagai macam teknologi, radar dan sebagainya. Yang kedua, memperkecil risiko korban jiwa ya, maka tadi ada penemuan robotik, sehingga dengan adanya robotik memungkinkan berkurangnya korban jiwa dari segi militer. Di bidang pertanian, memunculkan jenis spesialisasi jenis tanaman baru, lalu meningkatkan hasil produksi tanamannya bisa menjadi lebih banyak hasilnya. Yang kedua, penggunaan teknologi yang modern membuat pengerjaan menjadi lebih cepat, efektif dan efisien. Dan yang ketiga, memunculnya jenis tanaman berumur pendek ya. Dulu nanam padi misalnya harus 90 hari, sekarang sudah ada yang 60 hari sampai 75 hari. Nah, bagaimana Pak dampak negatifnya? Dampak negatif bidang teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi pola pikir. Ada kecenderungan menyebabkan pola pikirnya menjadi lebih malas karena terbiasa dengan kemudahan berbagai macam teknologi. Yang kedua, kecenderungan antisosial, karena dengan adanya perangkat HP kita jadi malas bersosialisasi. Karena bersosialisasinya sekarang harus menggunakan media sosial, dengan menggunakan WhatsApp, menggunakan Facebook, atau mungkin menggunakan video call, sehingga kita jarang bersosialisasi. Kalau dulu tanpa ada semua itu, kita harus bertemu, bertatap muka, berjabat tangan, berkumpul kan gitu, sehingga ada kedekatan emosional. Di bidang teknologi transportasi, memicu masalah kemacetan di kota-kota besar ya. Adanya teknologi transportasi yang semakin masif menyebabkan terjadinya kemacetan di kota-kota besar. Bahkan sekarang satu rumah bisa memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor. Yang kedua, meningkatkan angka kecelakaan, yaitu tadi semakin banyak kendaraan yang tumpah di jalanan, meningkatkan resiko kemacetan, juga meningkatkan angka kecelakaan. Di bidang teknologi luar angkasa, menimbulkan masalah sampah luar angkasa ya, termasuk pencemaran lingkungan juga. Di bidang teknologi persenjataan ya, yang pertama itu pencemaran lingkungan, limbah senjata itu juga berbahaya ya. Yang kedua, perubahan iklim dan rusaknya ekosistem akibat ditemukannya berbagai macam teknologi persenjataan namun punya resiko yang tinggi terhadap rusaknya
iklim dan ekosistem. Yang ketiga, memunculkan aksi teror dan invasi ke negara lain. Ada kecenderungan negara dengan persenjataan yang bagus, dia bisa menginvasi sebuah negara. Bahkan sekarang ada temuan atau ada isu yang paling terkini, yaitu ditemukannya teknologi persenjataan biologis. Misalnya diciptakanlah penyakit-penyakit baru. Di bidang pertanian, ternyata perkembangan teknologi juga punya dampak negatif di bidang pertanian. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan akibat ketergantungan obat biasanya ya. Semakin banyak ditemukan obat juga mesti ada efek buruk juga untuk yang mengkonsumsi, termasuk ekosistem alamnya. Yang kedua, adanya serangan hama ya. Diciptakan obat untuk membasmi hama, di satu sisi hama juga akan bermutasi lebih kuat terhadap obat, maka memunculkan hama-hama baru. Yang ketiga, menurunnya kebutuhan tenaga kerja. Dengan adanya teknologi, memangkas tenaga kerja manusia, menggeser tenaga kerja manusia, sehingga bisa menimbulkan pengangguran yang semakin banyak. Itu saja pembahasan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada tutur kata atau hal-hal yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.